Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis vegetasi yang disusun oleh yang pertama ada saya, Nabila Lailatul Azizah Kirom, dengan NIM 133210044. Saya Nurul Habsyah Wulandari dengan NIM 133210046. Saya Katan Dwidanto dengan NIM 133210047. Apa itu vegetasi? Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, umumnya terdiri atas beberapa jenis yang hidup bersama pada suatu tempat. Mekanisme kehidupannya memiliki interaksi yang erat, baik di antara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh secara dinamis. Next. Apa itu analisis vegetasi? Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan komposisi vegetasi secara bentuk struktur vegetasi. Next. Tujuan analisis vegetasi yang pertama untuk mengetahui vegetasi gulma yang ada di suatu lahan secara detail ditinjau dari macam spesies, jumlah, bobot, dan frekuensi. Yang kedua, untuk menentukan gulma dominan dan kodominan di suatu lahan. Yang ketiga, untuk menentukan cara pengendalian gulma yang tepat. Yang keempat, untuk menentukan komunitas atau masyarakat gulma di lapangan. Dan yang kelima, untuk menentukan koefisien komunitas atau keragaman gulma. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Dalam melakukan analisis vegetasi akan diperoleh beberapa data. Yang pertama, data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan pengamatan di lapangan tanpa menggunakan petak contoh yang menunjukkan penyebaran jenis gulma, tetapi lewat hasil penelitian autekologi. Untuk memperoleh data ini, yang perlu diamati ini panjang hidup, apakah tumbuhan tersebut semusim atau menahun. Pada tumbuhan semusim, masa hidupnya hanya setahun atau kurang dari setahun. Bijinya berkecambah pada permulaan musim hujan dan tumbuh, berbunga, serta berbuah pada akhir musim kemarau. Pada tumbuhan menahun, siklus hidupnya beberapa kali dalam 3 tahun atau lebih dan berkembang biak baik secara generatif maupun vegetatif. Yang kedua, sosiabilitas. Sosiabilitas yang menyatakan hubungan antar jenis gulma yang ada dan menunjukkan cara penyebaran atau berkelompok dalam komunitas. Contohnya hidup sendiri, mengelompok dan tersebar atau membentuk hamparan luas. Yang ketiga, stratifikasi, yang merupakan penggolongan tanaman yang didasari oleh perbedaan ketinggian tanaman. Yang keempat, periodisitas yang menunjukkan periode atau fase pertumbuhan jenis gulma. Contohnya masa kecambah, masa bunga, masa buah, dan masa penyebaran biji. Yang kedua, ada data kuantitatif yang diperoleh dengan melakukan pengamatan di lapangan menggunakan petak contoh atau sampel. Untuk memperoleh data ini, yang perlu diamati yaitu jumlah, ukuran, bobot basah atau bobot kering, dan luas daerah yang ditumbuhi oleh gulma. Selanjutnya, metode analisis vegetasi. Dalam melakukan analisis vegetasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode estimasi visual, yang merupakan pendugaan di lapangan yang dilakukan oleh orang berpengalaman hanya dengan mengamati vegetasi yang berada di dalam petak contoh. Besaran yang dihitung pada metode ini berupa dominansi yang dinyatakan dalam persentase penyebaran. Metode ini sangat berguna jika populasi vegetasi di lapangan rata dan tidak ada banyak waktu untuk melakukan analisis vegetasi. Namun, metode ini memiliki kelemahan seperti adanya kecenderungan menaksirkan jumlah vegetasi sesuai bentuknya yang menarik perhatian bukan karena jumlahnya, sulit mewakili keadaan populasi vegetasi seluruhnya, dan penaksiran luas penyebaran masing-masing komponen tidak menjamin ketepatannya. Yang kedua, metode kuadrat yang menggunakan petak sampel berbentuk persegi, persegi panjang, atau lingkaran yang luasnya diukur dalam satuan kuadrat. Berdasarkan penggunaannya, metode ini dibagi menjadi kuadrat permanen dan tidak permanen. Kuadrat permanen dipakai untuk mempelajari suksesi suatu vegetasi yang diamati di waktu ke waktu. Lewat petakan kuadrat permanen yang dapat diamati perubahan vegetasi, jumlah kematian semai, cara berkembang biak vegetatif, dan juga panjang atau ukuran masing-masing jenis. Data-data mikroklimatologis dan
ini destruktif, di mana jenis gulma yang ada dicabut atau dipotong untuk menghitung jumlah atau biomasanya, dan cara tidak destruktif, di mana hanya menghitung jumlah yang ada. Besaran yang biasa dihitung adalah kerapatan, frekuensi, dan dominansi. Yang ketiga ada metode garis atau rintisan yang merupakan petak contoh yang memanjang dan diletakkan di atas sebuah komunitas vegetasi. Untuk areal yang luas, metode ini sering digunakan karena selain cepat, juga cukup teliti. Misalnya untuk inventarisasi gulma di perkebunan muda yang mempunyai gulma terdiri atas populasi yang rapat, rendah, dan berkelompok dengan batas kelompok yang jelas. Parameter yang digunakan adalah kerapatan, frekuensi, dan dominansi yang dinyatakan dalam kelindungan. Yang terakhir, metode titik yang merupakan variasi dari metode kuadrat. Metode titik efektif untuk sampling vegetasi yang rendah, rapat, dan membentuk anyaman yang tidak jelas batas satu dengan yang lainnya. Ujung titik memungkinkan menunjuk secara tepat setiap jenis meskipun dalam suatu populasi yang sangat rapat. Parameter yang diperoleh adalah dominansi dan frekuensi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Katrin. Dalam menganalisis vegetasi, ada beberapa parameter yang digunakan. Yang pertama, persentase penyebaran atau skala abundasi. Selain menggunakan persen, luas penyebaran komponen vegetasi juga sering menggunakan skala abundasi. Dalam skala abundasi, ada 5 skala yang digunakan. Yang pertama, jarang sekali. Kedua, tidak umum. Ketiga, terdapat di sana-sini. Keempat, umum agak tersebar. Kelima, amat banyak serta ada. Parameter kedua yaitu kerapatan yang menunjukkan jumlah individu suatu jenis tumbuhan pada setiap petak contoh. Terdapat beberapa permasalahan dalam menentukan kerapatan vegetasi, yaitu memakan waktu yang lama dalam menganalisis vegetasi, kesulitan menentukan satuan tumbuhan yang menjalar atau merumpun, kerapatan vegetasi berhubungan dengan musim dan vitalitas tumbuhan, serta efek tepi yang menentukan apakah tumbuhan berada di dalam petak contoh atau di luar petak contoh. Ketiga, frekuensi merupakan jumlah petak contoh dalam persen yang memuat jenis tanaman. Frekuensi dipengaruhi oleh luas petak contoh, distribusi tumbuhan, dan ukuran dari jenis-jenis tumbuhannya. Keempat, dominasi merupakan luas area yang ditumbuhi oleh sejenis tumbuhan atau kemampuan suatu jenis tumbuhan dalam hal bersaing terhadap jenis yang lainnya. Dominasi dinyatakan dalam kelindungan, luas basal, biomasa, dan volume. Nya adalah nilai penting, yaitu jumlah dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif yang berkisar antara 0 sampai 300. Yang terakhir yaitu perbandingan nilai penting, yang menunjukkan nilai penting dibagi jumlah besaran. Perbandingan nilai penting biasanya dipakai karena jumlahnya tidak pernah lebih dari 100% sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam perhitungan analisis vegetasi terdapat 5 rumus yang dapat digunakan. Yang pertama, kerapatan mutlak suatu jenis yang didapatkan dari nisbi mutlak jenis tersebut dibagi jumlah kerapatan mutlak semua jenis dikali 100%. Yang kedua, dominasi mutlak suatu jenis yang didapat dari nilai dominasi mutlak jenis tersebut dibagi jumlah dominasi mutlak semua jenis dikali 100%. Yang ketiga, frekuensi mutlak suatu jenis, jumlah petak contoh yang berisi jenis itu dibagi jumlah semua petak contoh yang diambil dikali 100%. Yang selanjutnya adalah nilai penting suatu jenis didapatkan dari kerapatan nisbi ditambah dominasi nisbi ditambah frekuensi nisbi. Terakhir yaitu perbandingan nilai penting yang didapat dari nilai penting dibagi 3. Pengelolaan gulma merupakan kegiatan mengendalikan atau membunuh jenis gulma yang memberikan dampak negatif dan melestarikan gulma yang memberikan dampak positif. Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pencegahan, dilakukan dengan menghalangi gulma eksplosif masuk ke dalam lahan pertanian, menghalangi sumber invasi, dan sanitasi dengan melakukan rotasi benih, alat bersih, dan menghindari penggunaan pupuk kandang yang segar dan memasang filter. Yang kedua, pengendalian, dilakukan dengan menekan pertumbuhan gulma sampai batas tak merugikan kegiatan pertanian. Yang selanjutnya yaitu pemberantasan, dengan membunuh atau mematikan gulma sampai ke akarnya sehingga gulma tidak dapat tumbuh lagi.
Dan yang selanjutnya, pemanfaatan. Dengan memanfaatkan gulma yang memiliki nilai ekonomis seperti dimanfaatkan sebagai biomasa, biofilter, dan bahan baku industri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.